pertanyaan Bang, apakah karena emang si ketua KPU-nya udah nggak kepake apa gimana kan? Kan emang pemerintahan Jokowi isinya orang dalam semua Bang. Iya kan? Pilihlah calon kepala daerah yang benar-benar berkompeten. Jadi gue baru pulang haji nih. Haji apaan? Haji. Haji? Iya, bareng sama Raffi Ahmad. Pakai botak? Botak, nggak mau kalah sama si Torik. 2 bulan nggak jadi haji. Jadi haji, Bos. Jadi dia ini adalah Haji Torik. 2 bulan udah haji? Udah haji nggak mau kalah. Walaupun umur gua di 40 sekarang gua naik haji. Naik haji apa naikin Pak Haji? Naik haji. Oh, naik haji. Iya. Beneran? Iya. Tapi bajunya nggak kayak baju naik haji, dia bisa olahraga. Habis lari. Dari haji turun, ya kan di embarkasi langsung lari. Karena lagi musim lari sekarang. Dari Tong Jawa. Kan itu saya nggak ikutan ya. Lah, lu nggak tahu yang baru lari dari Tong Jawa siapa? Siapa tuh? Ketua KPU, Bos. Sebelum kita mulai dengan pembahasan itu, Oh iya, kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu sama 2 teman kita yang ada di 2 sini. bintang tamu hari ini. Ada Melki dan Afik. iya, selamat datang di Trust Isu. Oke, jadi kita ada bintang tamu hari ini. Seperti yang tadi udah di intermezzo sama Bang Doni nih. Langsung to the point nih kita ngebahas terkait yang kemarin yang baru-baru ini habis dibuka boroknya, Bang. Udah buka boroknya. Sebenarnya boroknya dari kapan tahu. Oh iya. Cuma baru dibukanya sekarang. Gue juga bingung juga DKPP baru ngambil sikapnya sekarang. Kenapa nggak dari kemarin? Kayak terlalu main timing ya. Betul. Nah, menurut lo mahasiswa gimana? Mereka ngomongin pelanggarannya Hasyim Asy'ari Bang ya, ini kan udah dari lama banget gitu kan, dan bahkan teman-teman mahasiswa juga udah berapa kali komplain tentang nggak cuman kinerja ya, berbagai pelanggaran-pelanggaran di dalamnya gitu kan. Pelanggaran etik lah, ketemu sama siapa lah, ini itulah dan lain sebagainya. Justru kecurigaannya muncul Bang, kenapa dia baru diterbitin putusannya sekarang gitu kan? Baru-baru ini Setelah dulunya sanksi ringan. Kalau nonton di film Dirty Vote itu ya, itu kan menggambarkan ya, Bang Uceng udah jelas bilang bahwa ya sebenarnya pelanggarannya udah banyak tapi semuanya sanksinya ringan gitu. Ini sesuai peraturan KPU nggak sih sebenarnya semuanya sanksi ringan terus gitu kan. Tiba-tiba langsung sanksi yang berat. Yang kita bingungin apa nih, apa karena pekerjaannya udah selesai kah tiba-tiba diputusin begini gitu. Pekerjaannya nih yang dimaksud apa gitu kan, apakah putusan MA yang memperbolehkan seseorang maju walaupun usianya belum cukup termasuk pekerjaan yang sudah selesai atau gimana gitu. Tapi kan karenanya kasusnya ini karena ada affair dia. Kasus asusila. Asusila hampir sama kayak kasus lo nih. Beda nih. Ini asusila dulu nih. Jadi salah satu dari BEM UI yang asusila dia, Bro. Dikriminalisasi. Nah, itu sih. Kalau gua ngeliatnya dikriminalisasi, Bro. Iya. Gak mungkin lah asusila ganteng kayak gini, Bro. Yang ada juga setahu gua cewek-cewek deket dia. Ampun. Cewek-cewek yang mengasusilakan diri terhadap dia, udah. Lo harus disclaimer dulu, lo buat asusila atau enggak? Ya enggak. Jadi kalau Hasyim Asy'ari kan asusilanya beneran, kalau gua kan kriminalisasi. Kriminalisasi. Upaya-upaya untuk menghalau orang-orang yang terus berisik lah. Yang berisik. Lo dianggap berisik lah ya? Ya mungkin ya Bang, ya ikut podcast berapa kali dianggap berisik. Ada kutip di Bungkam. Ya. Kalau dia nggak ada pelapor wanitanya, Asy'ari ada. Ada jauh lagi. Jauh lagi. Dari PLN mana? Belanda. Ngeri ya? Ngeri sekali. Ada aja ngajak kamar, ngajak datang ke sini. Tapi ini juga secara timing ya. Iya Bang. Kan masih ada pilkada nih kita nih. Dan dia ada di tengah-tengah mau ke sana dicopot. Menurut lo ada intensitas apa, Bang? Jangan gua, dia dong. Jangan gua Menurut terus. lo ada intensitas apa, Mas? Kalau kita itu Bang ya, kalau di mahasiswa itu sebenarnya dari kemarin kan kita biasanya ya, kalau mahasiswa kan isu netral. Tapi kemarin tuh kok KPU ini mainnya macam-macam gitu. Mungkin untuk pertama kalinya mahasiswa ngangkat tema tolak pemilu curang kemarin Bang. Betul. Tolak pemilu curang itu. Nah, yang menarik, jadi kemarin tuh kan kalau kita tuh mahasiswa kalau sanksi itu kecil, sedang, berat keluar gitu. Ini kemarin di KPP kok kecil, sedang tidak ada beratnya tidak keluarnya. Ini ujungnya mana gitu. Nah, kok ujungnya baru selesai gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan Bang, apakah karena emang si ketua KPU-nya udah nggak kepake apa gimana kan? Gua setuju nih. Jadi gua setuju dari analisa dia apakah ketua KPU-nya udah nggak dipakai lagi setelah dia meloloskan pertama yang urusan administrasi capres itu kan di KPU, ya kan cawapres, sorry. Medio Oktober tahun lalu ya. Terus kemarin juga dia baru mengumumkan bahwa
calon gubernur dan wakil gubernur itu batas usianya pas dilantik baru umur 30 gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau gua menurut gua sih ini seperti habis manis sempak dibuang. Udah dipakai semua kekuasaannya si ketua KPU ini habis itu dilepas. Manisnya udah Atau habis. jangan-jangan ini gara-gara Pak Lurah marah disebut binatang pada saat khotbah. Iya. Itu Bang. Kita mesti menyembelih sifat kebinatangan kita Kebinatangan. supaya tidak seperti binatang. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar. Padahal binatang itu sebenarnya kan tolok ukur seorang manusia gitu loh. Jadi misalnya bukan tolok ukur aja, banyak kayak misalnya teknologi itu pesawat itu kalau nggak ada burung mungkin nggak akan tercipta itu namanya pesawat. Begitu. Diambil filosofinya ya. Filosofi diambil. Tapi kenapa harus ke binatang sih? Anjing aja setia, Bos. Harusnya jangan ngomong binatang. Jangan binatang dong. Kodam. Hodam naga tunduk ya. Dicek dong di TikTok. Divi lucu sekarangnya Divi ya. Cocok jadi pembawa acara loh Divi sekarang ini. Plastic side eye. Kalau mau buat laporan terkait apa juga boleh ya. Enggak dong, kalau Divi laporan. langsung aja. Itu dari Hasyim Asy'ari. Terus baru-baru ini juga kemarin ada yang dikembalikan Bang. Apa itu? Datanya oleh hacker. Yang kasus PDNS itu Bang. Bukan dikembalikan, Bang. Apa tuh? Kuncinya dikasih. Kunci dikasih. Password. Jadi ini Dikasih. dikembalikan sama Iya. kunci dikasih beda nih. Beda bang. Kalau dikembalikan datanya udah diambil terus dibalikin. Nah, ini kunci dikasih. Datanya dijual dulu, Iya. baru dikembalikan passwordnya bro. Kalau sekarang gertak doang nih kan, dikasih apa, dibilang dihack, dibilang apa. Kalau nggak dikasih uang, dikasih ini, kitanya viral, baru dikasih kuncinya balik kan. gitu Iya, kan. akhirnya kan kalau nggak salah minta tebusan berapa ratus. Berapa ratus M? 180 M? Berapa miliar? Berapa? Iya, miliaran lah. Miliaran lah. Iya, terus Tapi jangan-jangan, gue malah mikirnya apa jangan-jangan udah dibayar gitu loh. Tapi nggak diberitain. Nggak diberitain gitu loh di belakang. Hah? Kalau gue malah curiganya bang, kenapa tiba-tiba minta bayaran miliaran di tengah kita hari ini paripurnanya soal RAPBN? bener juga. Pas banget. Atau kalau gue mikirnya ya, jangan-jangan orang dalam. Apa? Pelakunya orang dalam juga. Bisa jadi. Jadi cuma emang bikin huru hara aja. Kan emang pemerintahan Jokowi isinya orang dalam semua, bang. Anjay. Masuk lagi. Masuk. Benar. Ya itu kemarin dikembalikan asal dengan catatan katanya bang. Apa? Harus dibilangin kalau ini memang dikembalikan dan memang direcovery dari si hackernya, bukan usaha dari pemerintah untuk merecovery datanya. Kalau sampai statement itu nggak keluar, ada serangan berikutnya katanya. Jadi tetap diancam Kita juga. tunggu ya serangan berikutnya. Yang pasti Dirjen apa tadi yang udah keluar? Mengundurkan diri. mengundurkan diri. Kalau gua sih jadi menterinya, gua mengundurkan diri. Iya, padahal udah belasan ribu orang ya nanda tanganin petisi buat Menkominfo yang mundur. Plus ada template yang di Karena memang Instagram bukan, itu kan. Instagram. bukan kapabilitas dia juga jadi seorang menteri, Bos. Iya. Itu susah ya Bang, lagi kalau bilang. banyak orang dalam Bang. Hah? Susah ya kalau Susah banyak ya? orang dalam Bang. Ya biasa ngurus relawan, tiba-tiba ngurusin teknik informatika, bro. Ya. Ngurusin. Harusnya ini lillahi jadi alhamdulillah. Iya, secara komunikasi juga pas-pasan, ya kan? Aduh. Ya ini kan kalau zaman Orde Baru namanya Menteri Penerangan, bro. Oh iya. Ya. Parmoko. Armoko, Menteri Penerangan. Jadi komunikasi harus bagus. Ini kan komunikasi juga berantakan menterinya. Oh iya Bang. Ya, Bener. Udah nggak bisa ngurusin, nggak bisa ngomong nggak lagi. bisa Bang. ngomong lagi, repot. Ini apa harus nanti diginiin? Tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Hah? Kayaknya cocok lu jadi Menkominfo. Wah, jangan dong. Jam terbangnya belum cocok bang. Hah? Belum ada jam terbang. Tenang aja, nggak perlu jam terbang. Apa tuh? Nggak perlu. Orang dalam. Ini human rights. Oh iya. Asian value. Asian value. You saying this? Lu tenang aja. Siapapun boleh jadi menteri ya. Relawan yang boleh jadi menteri lu, masa lu nggak boleh. Tapi kalau misalkan nanti jadi menteri bermodalkan sembarangan, kayak yang baru-baru ini juga lagi bang. Apa itu? Yang ada statement yang bilang bisa bayar uang kuliah yang diajukan pakai pinjol. Padahal itu yang ngomong Muhadjir Effendi lo, Menko lo. Menko pengembangan manusia. PMK. Sama Pinjol. Kementerian, kerja sama apa? Kementerian Pendidikan. Pendidikan. Untuk ngeluarin statement ini makanya. Nah ini buat gue sih ngawur nih. Banyak kampus-kampus lain sebenarnya yang bisa bayar uang kuliah itu per bulan sebenarnya, nggak perlu harus per semester. Bener, Jadi kalau mahasiswa dikasih pinjol, bingung bayarnya, dia belum kerja, dia masih mahasiswa, pinjol bayarnya pakai apaan? Pakai bulu ketek? Gila kali ya? Lah iya, ini pemerintah makin ngawur makin kesini nih. Tapera ngawur, mahasiswa suruh pakai pinjol.
Iya, benar. Hah? Logikanya di mana? Akal sehatnya di mana coba mahasiswa? Dia sedang mau study, Bro. Ya kan, mau belajar. Dia mau belajar terus disuruh pinjol. Bayarnya pakai apa tiap bulan? Kita tanya nih, kan nih dua teman kita masih kuliah nih. Kuliah coba. Kemarin tuh sebenarnya kan selain soal pinjol, pemerintah itu juga ngeluarin ide soal student loan. Student loan. Student loan itu kan gimana? Itu kan kayak mempraktekkan, mengimplementasikan yang udah terjadi di US atau UK gitu ya. Di UK gitu, bahwa seseorang itu bisa kuliah gratis, dia mendapatkan pinjaman dari negara setelah dia bekerja, baru dipotong tuh tiap bulan buat nanggung apa Setelah kerja. Setelah kerja. Itu fair. Dan itu jadi meskipun itu fair ya Bang, bagi beberapa orang itu jadi masalah baru di UK bahwa generasi sandwich itu setelah menanggung banyak sekali keperluan gitu, beban gitu, dia masih harus menanggung yang tidak bisa ditanggung sampai seumur hidup dia bekerja gitu. Itu aja kita nggak bisa nanggung apalagi pinjol. Iya, gitu. belum pandangan mahasiswa nih. Iya, apalagi ngomongin tapera, ngomongin apa biaya pendidikan, Muhajir juga ngomong soal ini kan apa? Ya nggak apa kalau wisuda tarifnya mahal-mahal aja orang nggak ada yang komplain. Kalau biaya kuliah orang-orang komplain, ini kan aneh gitu kan. Ya. Kalau gua ngelihat pinjol, tapera, soal tarif wisuda tadi ya ini negara melepaskan tanggung jawabnya lah gitu Bang kalau bagi mahasiswa gitu. Setuju gua. Ya kalau dari Mas gimana? Iya Bang, jadi kalau isu pendidikan ini emang ini sih Bang. Dari sensitif ya. Terus dari kemarin tuh nggak tahu Bang ini. Kita mau bicara makan gratis untuk kebutuhan gizi. Kita mau bicara tentang apa? Tentang kebutuhan gizi lagi. Tapi urusan otak, urusan intelektual, urusan kritisisme, kok selalu dipotong gitu jatahnya Bang. Termasuk kan sebenarnya biaya kuliah gitu. Seolah-olah negara nggak pernah mau serius ngurusin pendidikan gitu. Nggak tahu karena mau ngelolosin anaknya lebih gampang apa gimana Bang gitu. Jadi order lebih gampang masuk kan. Nggak ada yang pinter-pinter. Karena sekarang pendidikan bukan faktor terpenting gitu ya. Menurut mereka. Iya, mungkin ordal yang paling penting gitu kan. Mau gua deny tapi bener. Jadi emang agak repot yang terkait apa ya, kebijakan pemerintah sekarang harusnya kita sesuai dengan janji Pak Lurah 5 tahun yang lalu, pendidikan akan lebih mudah aksesnya, sekarang malah tambah sulit. Gitu loh, biaya kuliah mahal gitu loh. Masuk negeri aja udah mahal banget sekarang. Jangan masuk negeri bos, masuk SMA dimintain duit sekarang. Benar. Masuk, iya benar-benar. Bahkan negeri lebih mahal dari swasta sekarang. Banyak Bang. Banyak Bang. Di kampus gua aja tuh banyak kampus negeri sekarang lebih mahal dari kampus gua Bang. Betul. Kalau itu kayak swasta menengah ke atas kan. Betul. Kalau orang-orang banyak pengen masuk UI Bang ya, karena dulu mungkin murah dan mungkin kualitasnya oke gitu ya. Gengsi. Iya, sekarang kalau dulu itu 5 juta atau 7,5 Bang masuk di UI. Sekarang 17,5 atau 20. Naiknya berapa kali lipat? 3 sampai 4 kali lipat naiknya. Masuknya aja? Itu buat biaya kuliah. Biaya kuliah per semester? Tiap semester. Tiap semester. Mampus nggak? Kabar anak gua nanti. Anak lo nggak usah kuliah ntar. Jangan gitu juga dong. Tapi gua juga jadi mikir-mikir sih kalau biaya segini mahal tapi kualitasnya nggak dikedepanin. Biaya mahal tapi nggak sebanding dengan kenaikan kualitasnya. Iya. Bayangin aja Bang, artinya kita hidup 5 sampai 10 tahun ke depan itu orang dikasih tiap hari itu makan siang gratis, makan pagi gratis, makan bergizi gratis, tapi rumahnya diambil-ambilin dari gaji-gajinya tiap bulan lewat tapera, kuliahnya tiap hari makin mahal karena biaya kuliah mahal gitu. Jadi nggak ada gunanya gitu kan pemerintah dan negara itu kalau dia tidak menyediakan makan siang gratis gue rasa juga cuma di kota-kota doang bro, kota-kota besar. Nggak mungkin kalau sampai ke pedalaman, sampai ke pelosok. nggak mungkin, distribusinya tambah biaya lagi bos. Iya. Di kota-kota besarnya buat gimmick aja menurut gua. Yang penting ada 70 triliun itu buat gimmick menurut gua. Anggarannya 70T? 70T bos. Gitu. Pantesan Marcel Widianto mau jadi calon wali kota Bang ya? Kenapa? Iya, gede anggaran-anggarannya kan kayak gitu kan. Yang terbaru kan dia dimajuin calon wakil wali kota Tangsel. Iya, dengan segala pro kontranya tuh. Iyalah. Dan lo tau tahun 2020 siapa yang di situ? Ponakannya Prabowo dari Gerindra bos. Sekarang malah turun jadi Marcel Widianto. Yang kata si Panji, dia dulu adalah bandar narkoba. Kata Panji ya. Panji. Dia juga pernah ngakuin sempat. Dia juga pernah. Dan dia merupakan Angelo. Antar jemput lonte katanya gitu loh. Kata Panji bukan gua gitu. Dan dia juga pernah bilang gitu. Antar jemput Pak, pekerja. Seks komersial. Kapabilitasnya apa dia menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan? Bener Bang. Gitu. Menurut lo gimana coba mahasiswa? Jadi emang ini Bang ya. Jadi emang persoalan ini emang dari awal kita emang harusnya ngelacak sistemnya emang dari awal bermasalah Bang. Jadi sistemnya udah bermasalah dalam artian sekarang kan apa-apa popular vote Bang. Dibatasi kan. Dibatasi 20% gitu. Karena dibatasi 20% sehingga orang susah orang-orang yang dari kelas bawah, orang-orang yang harusnya berkarir dari bawah susah untuk berkarir secara
punya mimpi besar Iya. gitu, Bang. Akhirnya semua yang masuk itu yang punya privilege, Bang. Iya. Nah, akhirnya yang punya privilege itu yang dilihat popularitasnya tinggi. Dan hari ini ya kita lihat ya, kita udah gak bukan lagi by kapabilitas, tapi by popularitas. Gitu. Dan ya apa ya, gimana ya kita harapin Tapi apa cuma faktor popularitas doang yang paling utama? Ya sekarang trennya malah begitu kalau ngelihatnya. Itu yang terjadi tapi nggak seharusnya begitu. Iya. Kapabilitasnya di nomor 2 kan atau di nomor 3? Lo lihat sekarang, jadi kayak semacam kayak selebgram, kayak influencer itu dijadikan alat buat kampanye. Komoditi. Iya, lo lihat dong yang namanya si Raffi Ahmad sekarang. Hah? Pindah-pindah, Bang. Iya, endorse-nya bukan endorse produk lagi, bro. Tapi endorse produk politik sekarang. Calon kepala daerah mana, foto sama dia, gimmick pura-pura foto calon gubernur Jateng, wakil gubernur Jateng. Tiba-tiba ke DKI, ya kan dia kan? Muter. Jadi untuk naikin exposure. Bener. Cuma modal dia karena dia influencer, dia selebgram, dia terkenal di media sosial, populer, dia ikut endorse orang. Termasuk kemarin pada saat Pilpres. Gitu. Jadi gua rasa mungkin, wah duitnya gede nih di politik nih. Kemudian gue endorse aorang aja deh, daripada endorse itu sabun muka kecantikan itu, apa namanya? Skincare. Ya kan, nggak seberapa. Endorse politik lebih gede, dari ke situ. Makanya trennya ini udah berubah sekarang menurut gua, baiknya dikembalikan lagi kayak misalnya apa Pileg ini biar tidak ngebuang anggaran terlalu besar, dikembalikan ke seperti dulu, proporsional tertutup. Jadi kita coblos partai sehingga juga lingkungan juga lebih bersih. Tidak ada foto-foto caleg-caleg di apa namanya di tiap jalan gitu, cuma ada partai aja. Dulu coblos partai aja. Itu sebenarnya ya lebih apa ya, lebih masuk akal. Kaderisasi partai juga jalan. Betul, lebih jalan. Kalau tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 99 masih? 2004 masih? Masih 2004. Semi. Nah, 2009 itu dirubah sama Pak SBY. Oh, dibikin open. Di operasional terbuka. Jadi ya lo dulu kan mikirnya juga gini, Pilpres ini kita dulu kan di MPR, ya kan? Pilpres ini kita tarik kan dulu kan si siapa ketua MPR dulu? Siapa namanya? Yang reformasi? Amin Rais. Amin Rais mikirnya nggak mungkin lah kalau kita bikin pemilihan secara langsung, biar pilih rakyat langsung, nggak mungkin lah mereka bayar satu orang sampai 200.000. Tapi kan terbukti 2024 ini Pak dibayar bos untuk Pilpres. Lebih. Gitu loh, gila loh. Dan ini kan bahaya sebenarnya kalau politik ini bicara transaksional bahaya jadinya. Iya, benar Bang. Begitu loh. Jadi Bang zaman dulu ada plus minusnya ya. Misal dipilih oleh MPR, nggak dipilih langsung oleh rakyat juga kecewa. Tapi dipilih langsung oleh rakyat juga yang jadi korban akhirnya. Sebenarnya komitmen aja sih, Bang. Nah, komitmen aja kembali lagi. Gitu loh. Kalau kita bilang batasnya 40 tahun, jangan Strict berubah. gitu. Iya. Cuma kan sekarang udah transaksional banget, Bos, terkait pemilu ini. Ya Pileg juga. Lo punya duit. Lo misalnya gini ya, misalnya kita bilang ada partai baru punya duit 1 triliun gitu, Bro ya. 1 triliun satu orang lo modalin 10M untuk 100 orang, berarti kan jatuh 1 triliun tuh. Itu pasti jadi satu fraksi sebenarnya di mana di parlemen. Kalau serius gitu, kayak misalnya kita contoh ya, let's say kita bilang Haritanu lah ya lumayan punya kapital yang kuat lah menurut gue ya, punya media segala macem. Nggak mungkin dia nggak punya duit 1 triliun, pasti punya gitu kan. Kalau dia serius aja dengan Perindo itu, caleg-caleg dia dimodalin 10M, 100 orang. Tembus bos, itu bisa jadi satu fraksi, minimal aja 15 kursi DPR masih jadi. Tapi kok nggak menang Bang dia. Nah berarti dia nggak serius di partai. Nyambung tadi Bang ya, sebenarnya kan kalau ngomongin yang agak serius, ya karena kita nggak komitmen ke sistem demokrasi dan republik yang sesuai sama konstitusi gitu. Nah kalau kita ngelihat konstitusi itu, konstitusi Indonesia kan menarik kan, bahwa partai politik disebut secara langsung di konstitusi. Artinya secara politik harusnya partai politik itu jadi organisasi paling resmi untuk ngomongin politik. Harusnya. Nah makanya kalau dalam sistem demokrasi yang menganut partai politik itu nggak ada pengkultusan atau mendewakan satu orang gitu. Kayak Jokowi adalah kita, atau macam-macam. Harusnya nggak ada sistem seperti itu, pengkultusan. Yang terjadi hari ini kan Pak Jokowi merasa lebih besar daripada partai. Betul. Iya kan, padahal Pak Jokowi lahir dari partai, di kader partai, ideologinya harusnya sesuai sama partai, dan orang-orang yang milih partai itu harusnya sama kayak Pak Jokowi gitu. Dan yang ikut pemilu ini berbeda. Yang ikut pemilu adalah partai gitu. Iya, harusnya ikut pemilu ada partai, karena konstitusi kita ngaturnya kayak gitu. Ini anak hukum nih, gue nggak yakin kalau dia asusila, nggak yakin. Ini orang-orang baca-baca buku, bro. Jadi kalau dia diisukan berbuat asusila, gue nggak yakin. Kalau gue, kan
habis naik haji. Hah? Habis naik haji. Hasyim Asy'ari kurang haji apa, Bro? Oh, ceramah lagi. Ceramah lagi, Bro. Lu nggak usah bicara begitu, Bos. Iya. Oke. Gitu. Nggak semua, Bro. Nggak semua pemuka agama itu bersih, nggak gitu. Iya. Gitu. Jadi itu masing-masing lah. Nah, lagi-lagi nggak boleh mengkultuskan Nggak boleh manusia. mengkultuskan manusia. Gitu. Nyambung juga sih Bang. Jadi kesetiaan kepada orang, kesetiaan kepada ide, narasi, ideologi kan Bang. Nah hari ini ketika politik dibuat seliberal mungkin, akhirnya kita kultuskan ke Jokowi. Iya. Jadi bukan ke ideologi partai lagi gitu. Kita akhirnya sekarang susah mencari orang-orang yang punya pikiran, punya ide, punya ideologi. Akhirnya semua pragmatis saja gitu. Kita setianya kepada orang, kita setianya kepada siapa yang pemberi modal gitu. Nggak setia lagi kepada ide. Setuju. Padahal demokrasi itu visinya kan sebenarnya setianya kepada ide. Betul. Jadi 11-12 sama kerajaan. Iya. Iya. Kerajaan ya. Kerajaan. Republik rasa kerajaan. Oke, jadi pesan gua buat anak-anak muda di seluruh Nusantara. Ini kita mau deket pilkada. Jadi pilihlah calon kepala daerah yang benar-benar berkompeten, mempunyai kapabilitas, berintegritas. Jangan asal-asalan cuma bisa cuap-cuap ya kan segala macam, atau udah terkenal. Udahlah, pemilu kemarin, pilpres kemarin kita jadi korban. Kita lihat hasilnya seperti apa. Pilih menurut gua yang benar-benar berintegritas. Pesan lo gimana? Ya intinya pilkada ini kan momen buat kita berbenah ya gitu. Jadi kalau kita kemarin udah ngerasain pemilu yang kacau banget di tahun 2024 gitu kan. Ya harapan kita pilkada ini berubah gitu. Betul. Gimana caranya ya meskipun pimpinan tertinggi di republiknya yang nggak sesuai sama hati nurani banyak orang gitu misalnya kan, kita bisa mengusahakan pimpinan lokal itu bisa mengusahakan kesejahteraan yang baik buat lokal gitu. Dan yang paling penting intinya yang kita pilih bukan karena kita mengkultuskan orang tersebut, Bang. Bukan. Gitu. Ya kita seandainya milih seseorang ya bukan karena kita mendewakan dia paling suci, dia selalu benar apa segala macam. Ini visi misi kan, program, gagasan. Program. Gitu. Ya kita yakin lah pemilih harusnya sudah menjadi pemilih yang cerdas gitu. Harusnya. Dari lo gimana? Pesan-pesan? Iya Bang. Jadi kalau gua tuh suka ngeliat Mickey Mouse Bang itu. Mickey Mouse? Iya. Oke. Lu ada yang nyaut. Kalau Mickey Mouse itu kan emang lucu kartunnya Bang. Oke. Tapi emang ada orang yang memegang tikus gitu. Nah, jadi maksudnya jangan sampai kita terjebak sama gimmick-gimmick Mickey Mouse di media sosial, tapi sebenarnya nyatanya dia cuma ya tadi Angelo Bang. Jadi kembali kita kepada narasi, kepada ide-ide dan narasi-narasi besar untuk membangun bangsa. Untuk membangun bangsa. Oke guys. Ada lagi, Divi? Cukup. Kalau gitu, sampai ketemu di next episode di Trust Issue. Bye. Bye.